Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Almizukewa dengan NIM C0D021022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat dengan judul Konsep Persediaan atau Inventory dalam Akuntansi Perpajakan. Langsung saja pengertian persediaan. Persediaan merupakan salah satu aktiva yang paling aktif dalam operasi kegiatan perusahaan dagang. Persediaan juga merupakan aktiva lancar terbesar dari perusahaan manufaktur maupun dagang. Pengaruh persediaan terhadap laba lebih mudah terlihat ketika kegiatan bisnis sedang berfluktuasi. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai persediaan adalah seperti kutipan berikut. Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2007 14 ayat 3 mengemukakan bahwa persediaan adalah aset. Yang pertama, tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Yang kedua, dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan. Atau yang ketiga, dalam bentuk bahan atau perlengkapan atau supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Kieso-Wegan Warfield tahun 2002 ayat 443 mengatakan bahwa persediaan atau inventory adalah pos-pos aktiva yang dimiliki untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual. Dengan demikian, intinya persediaan barang dagang adalah untuk dijual dalam operasi bisnis perusahaan dan sesuai dengan pendapat Warren, Revie, dan Fish, maka perusahaan bisa saja menyimpan persediaan sebelum dijual dalam sebuah gudang, yang sering berlaku untuk pedagang-pedagang besar seperti retail yang perputaran persediaannya cukup tinggi dan beragam untuk mengantisipasi penjualan supaya tidak terjadi kekurangan persediaan. Selanjutnya, dalam upaya memberikan pemahaman yang mendalam terhadap persediaan, maka perlu diberikan batasan yang dapat dipedomani untuk dapat mengklasifikasikan suatu aset ke dalam kelompok persediaan. PSAP nomor 5 menyatakan bahwa suatu aset digolongkan ke dalam persediaan apabila yang pertama, barang atau perlengkapan atau supplies yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Yang kedua, bahan atau perlengkapan atau supplies yang digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Dan yang keempat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah. Selanjutnya, tujuan akuntansi persediaan. Sistem akuntansi persediaan memiliki tujuan untuk mencatat setiap mutasi dan setiap jenis persediaan yang dimiliki dan disimpan oleh perusahaan. Sistem ini berhubungan dengan penjualan dan retur penjualan, serta pembelian dan retur pembelian. Menyajikan informasi tentang persediaan mulai dari pengakuan persediaan sampai proses penerimaan dengan prosedur yang baku, memberikan informasi persediaan yang tersedia dan perhitungan tingkat pengendalian persediaan, memberikan informasi persediaan yang tersedia dan perhitungan tingkat pengendalian persediaan, dan sebagai pengendalian persediaan sehingga bisa dilakukan perhitungan dengan persediaan secara ekonomis. Selanjutnya, fungsi persediaan. Yang pertama, fungsi ekonomis lot seizing untuk mengurangi biaya tiap unit saat proses produksi dengan mempertimbangkan penghematan seperti diskon pembelian dan biaya pengangkutan yang lebih murah. Yang kedua, fungsi antisipasi agar persediaan aman apabila ada keterlambatan pengiriman atau ketidakpastian permintaan barang agar produksi tidak mengalami gangguan. Yang ketiga, fungsi decoupling agar semua permintaan pelanggan bisa terpenuhi tanpa tergantung pada supplier. Selanjutnya, metode pencatatan persediaan. Dalam mencatat persediaan, Anda menggunakan dua cara, yaitu cara perpetual dan cara persediaan fisik. Yang pertama, metode perpetual. Ketika menggunakan perpetual atau mutasi persediaan, Anda harus mencatat setiap mutasi persediaan secara terus-menerus dalam kartu persediaan. Nilai persediaan dan harga pokok penjualan atau HPP langsung pada catatan akuntansi selama tahun berjalan.
Setiap jenis barang memiliki kartu persediaan dan di dalam pembukuan akuntansi dibuatkan rekening pembantu persediaan. Rekening ini terdiri dari kolom pembelian, penjualan, dan saldo persediaan. Beberapa karakteristik dari cara pencatatan perpetual yaitu pembelian barang dicatat dalam debit rekening persediaan atau bukan pembelian, harga pokok penjualan dihitung pada tiap transaksi penjualan. Dan ada buku pembantu persediaan untuk mencatat setiap jenis persediaan. Misalnya di akhir periode akuntansi jumlah persediaan tercatat sebanyak 5.000 pieces, tetapi perhitungan fisiknya menunjukkan 4.700 pieces. Sehingga ayat jurnal untuk mencatatnya penyesuaiannya yaitu kelebihan dan kekurangan persediaan di debit 300 page, persediaan di kredit 300 page. Selanjutnya yang kedua, metode fisik. Bagaimana dengan cara persediaan fisik? Persediaan tercatat di kartu persediaan hanya saat ada tambahan pembelian persediaan barang. Mutasi akibat persediaan berkurang karena ada pemakaian yang tidak dicatat di kartu persediaan. Nah, untuk mengetahui harga pokok penjualan, maka Anda harus melakukan perhitungan persediaan fisik yang tersedia di gudang pada akhir periode akuntansi tersebut. Rumus HPP adalah persediaan awal ditambah biaya pembelian dikurang persediaan akhir. Karakteristik dari pencatatan persediaan secara fisik yaitu tidak menggunakan buku besar persediaan atau memakai perkiraan purchase return, sales, dan sales return. Tidak ada kartu persediaan dikalkulasi biaya persediaan yang dilakukan secara fisik pada persediaan akhir. Dalam akuntansi intern persediaan, perusahaan sangat memerlukan perhitungan fisik yang merupakan unsur dari pengendalian internal. Perhitungan fisik berguna untuk menghitung persediaan fisik yang ada di gudang. Hasil dari perhitungan itu digunakan untuk catatan persediaan dan penyesuaian terhadap persediaan yang tercatat. Selanjutnya, metode penilaian persediaan. Kalau di metode pencatatan persediaan Anda fokus pada pencatatan barang persediaan yang masuk dan keluar, kalau di penilaian persediaan Anda akan menghitung harga pokok penjualannya, ada 3 metode penilaian persediaan yaitu FIFO, LIFO, and average. Metode FIFO. Cara pertama adalah FIFO atau first in first out, di mana barang yang masuk pertama kali akan dijual terlebih dahulu. Harga beli barang yang duluan masuk akan menjadi dasar dalam menentukan harga pokok penjualan barang. Yang lebih dulu terjual atau barang keluar. Yang kedua, metode LIFO. Untuk menentukan harga pokok penjualan, Anda bisa menggunakan cara LIFO atau kepanjangannya last in first out. Dalam cara ini, barang yang masuk terakhir akan keluar atau dijual terlebih dahulu. Jadi barang yang masuk di awal akan menjadi persediaan di gudang dan keluar paling akhir. Harga pembelian pada barang yang terakhir masuk maka akan menjadi dasar dalam menentukan harga pokok penjualan barang yang pertama kali keluar atau first out. Yang ketiga, average atau rata-rata. Kalau di FIFO dan LIFO berfokus pada barang yang masuk dan keluar untuk menentukan harga pokok penjualannya. Kalau di metode average cost ini semua barang yang sudah siap dijual memiliki harga yang sama. Jadi harga pokok penjualannya dihitung dengan menggunakan rata-rata harga pembelian seluruh barang dibagi dengan jumlah seluruh barang. Persediaan pada laporan keuangan. Pada laporan keuangan, penilaian persediaan yang Anda gunakan harus dijelaskan secara garis besar. Misalnya, menggunakan metode FIFO, persediaan barang dagang umumnya ditemui laporan neraca dan laporan laba rugi. Di laporan neraca, persediaan dikategorikan dalam aset atau aktiva lancar dan menunjukkan nilai barang yang ada pada akhir periode akuntansi. Pada laporan laba rugi, cara yang digunakan untuk menilai persediaan akan menentukan nilai persediaan awal, persediaan akhir, dan harga pokok penjualan, serta laba kotor yang diperoleh perusahaan. Persediaan barang antara tahun berjalan tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang saling berkaitan sehingga bisa memprediksi laba dan rugi yang diperoleh perusahaan serta posisi keuangannya di waktu sebelumnya, saat ini, dan akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.